Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Masih dalam suasana kemerdekaan, dengan penuh semangat kami kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi minggu ini untuk Anda. Dari Comment Center Kota Padang Panjang bersama saya, Sinta Kurnia. Inilah Padang Panjang Sepekan. Kita ke informasi pertama pemirsa, bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi tempat ukhuwah Islamiyah. Layanan perpustakaan Masjid Jami Nurul Huda Kelurahan Selaing Bawah diresmikan oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, Afrizal. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Afrizal meresmikan layanan perpustakaan di Masjid Jami Nurul Huda Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kamis 12 Agustus 2021. Disampaikan oleh Afrizal, masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah, namun dapat menjadi tempat ukhuwah Islamiyah untuk menimba ilmu. Afrizal berharap agar keberadaan perpustakaan di masjid ini dapat bermanfaat untuk jamaah dan musafir yang singgah sambil membaca, agar dapat menambah wawasan tentang keagamaan. Ketua Pengurus Masjid Ade Sehabudin menyebutkan, pihaknya menerima wakaf buku dari Halal Mart sebanyak 150 buah, dan wakaf dari Spirit Nabawiyah Community atau SNC, bagian dari penerbit Sigma Daya Insani Jakarta, sebanyak 12 jilid buku utama. Sementara itu, Dafri Sutan Mantari, mewakili SNC Sigma Daya Insani menyampaikan, awal mula memilih Masjid Jami Nurul Huda sebagai target wakaf, diawali dari kunjungan pimpinan SNC, Ali Humairah, yang hendak salat di masjid ini pada pertengahan bulan lalu, dan melihat adanya perpustakaan masjid. Saat menghubungi pengurus, maksud baik ini pun diterima. Dafri berharap melalui kontribusi dalam melengkapi buku bacaan tersebut dapat menambah semangat para pemuda-pemudi masjid, anak-anak TPA, dan masyarakat sekitar untuk membaca buku. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-60 dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menggelar kegiatan apel dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti, Kebun Sikolos pada Sabtu 14 Agustus 2021. Memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-60 dengan tema Berbakti Tiada Henti, Kuartir Cabang atau Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang melakukan kegiatan apel dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti di Kebun Sikolos, Sabtu 14 Agustus 2021. Kegiatan yang ditujukan untuk mengenang arwah dan jasa pahlawan kemerdekaan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Panjang selaku Ketua Majelis Pembimbing Kuarcap Fadli Amran. Sementara itu, Ketua Karcap 12 Kota Padang Panjang, Novi Hendri, mengatakan selain melakukan tabur bunga, Kuarcap 12 juga melakukan berbagai kegiatan pada Hari Ulang Tahun Pramuka ini, di antaranya menggelar Pramuka Award 2021, dan melalui Pramuka Peduli, Kuarcap 12 juga berbagi 1.000 masker kepada masyarakat yang berpusat di perempatan PDAM dan Pasar Pusat. Tidak hanya itu, diadakan pula kegiatan lain, berupa lomba pembuatan video oleh Gugus Depan dengan tema 17 Agustus, membuat video kegiatan kepramukaan di sekolah masing-masing, dan lomba yel-yel pramuka. Novi berharap, pramuka sebagai organisasi dapat membangun semangat dan mental pemuda di masa pandemi, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dalam menghadapi kondisi global. Acara ini turut dihadiri pendamping dan pembina, serta anggota Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang. Pemirsa, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang menjadi salah satu instansi yang menerima penghargaan Pramuka Award 2021 dari Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan Ketua Kuarcap Novi Hendri. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu 14 Agustus 2021. Sebanyak 33 tokoh, instansi, dan lembaga, serta gugus depan pramuka
terima Pramuka Award 2021 dari Kuartir Cabang atau Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang. Salah satu penerima penghargaan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Padang Panjang yang diterima oleh Kepala Dinas Ampera Salim. 32 penerima penghargaan lain diantaranya Pimpinan Cabang Saka Bakti Husada Padang Panjang, Pimcap Saka Wira Kartika Padang Panjang, Pimcap Saka Bayangkara Padang Panjang, Gugus Depan Man 1, Gugus Depan Man 3, Keluarga Besar Prapapa, Keluarga Besar Flippers, Basarnas Kota Padang Panjang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Satpol PP dan Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, BPBD Kesbangpol, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktur PT NPM, Owner PT Baramas, PMI, PWI, Rapi, Orari, Serambi Milk, Imade Sujana, Agus Santoso, Yanizal, Nurhayati Latif, Murtini, Lismainar, Asmi Ilyas, Zulaini, Panama Bangunan, dan PT Muda Teruna Jaya. Novi Hendri menyebutkan penyerahan piagam ini merupakan sebuah apresiasi yang diberikan atas segala pengabdian, dedikasi, loyalitas yang telah diberikan kepada Gerakan Pramuka. Sementara itu, Wako Fadli juga mengapresiasi dan bangga terhadap tokoh-tokoh pramuka yang telah memajukan Gerakan Pramuka di Kota Padang Panjang, terutama peran pramuka yang ikut berupaya membantu dalam penanggulangan dampak COVID-19 bagi warga Kota Padang Panjang. Dan kemudian insya Allah hari ini kita juga laksanakan Pramuka Award, pemberian penghargaan untuk tokoh-tokoh, instansi dan lembaga serta gugus depan, mereka-mereka yang sudah berjasa memberikan dedikasi loyalitas terhadap kemajuan gerakan pramuka di Kota Padang Panjang. Itu kegiatan kita laksanakan. Pak. Satu lagi Pak, apa peran pramuka di masa pandemi sekarang ini gitu? Ya tentu kita berharap pramuka sebagai organisasi yang membangun semangat anak-anak muda, mental, bagaimana supaya mereka di masa pandemi dan kemudian menghadapi kondisi global ini, mereka lebih siap dan semangat kebangsaannya itu lebih tinggi. Demikian. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengukuhkan sebanyak 65 orang pelajar tingkat SMA se-Kota Padang Panjang menjadi anggota Paskibraka Kota Padang Panjang tahun 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Sabtu 14 Agustus 2021. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengukuhkan 65 pelajar tingkat SMA se-Kota Padang Panjang untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Hall Lantai 3 Balai Kota, Sabtu 14 Agustus 2021. Pengukuhan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dan disaksikan langsung secara virtual oleh orang tua di rumah masing-masing. Dalam upacara tersebut, Wawako Asrul bertindak langsung sebagai pembina upacara dan dipimpin Syabrina Cantika Amanda dari SMA Negeri 1 Padang Panjang yang juga menjadi perwakilan untuk memegang bendera merah putih saat penyampaian Ikrar Putra Indonesia. Anggota Paskibraka tersebut dilatih 5 pelatih yang masing-masing berasal dari Secata B, Koramil 1 Padang Panjang, Batalion B Pelopor Brimob, Polres Padang Panjang, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dalam kesempatan ini, Wawako Asrul mengucapkan selamat kepada 65 pelajar terpilih yang menjadi anggota Paskibraka tahun 2021, sekaligus menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para pelatih. Turut hadir dalam upacara ini perwakilan Kapolres, Dandim 0307, dan Secata B, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Brimob, Pengadilan Agama, dan Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra.
Pemirsa, setelah dikukuhkan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, anggota Paskibraka Kota Padang Panjang tahun 2021 pada hari yang sama mengikuti malam temu ramah dengan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran di Auditorium 2 Mifan Waterpark. Usai pengukuhan, para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Padang Panjang tahun 2021 mengikuti malam temu ramah bersama Wali Kota Fadli Amran di Auditorium 2 Mifan Waterpark, Sabtu 14 Agustus malam. Kepada 65 anggota Paskibraka yang terdiri dari 32 putra dan 33 putri ini, Wako Fadli memberi motivasi untuk terus bersemangat dalam menjalankan aktivitas apapun, terutama dalam belajar. Wako Fadli juga menyampaikan, kesuksesan bukan merupakan warisan orang tua ataupun hadiah ulang tahun, karena sukses diraih melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu, strategi, usaha, keinginan, pengorbanan, dan harus fokus. Wako Fadli meminta kepada anggota Paskibraka yang merupakan pilihan siswa-siswi terbaik yang ada di Kota Padang Panjang untuk terus mempertahankan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Tak hanya itu, Wako Fadli juga berharap para anggota Paskibraka dapat menjadi influencer yang bisa memberikan sentuhan dan dorongan, khususnya bagi kawan-kawan di sekolah masing-masing. Turut hadir dalam acara ini, Danyon Brimob yang diwakili Lakar Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumbar Kota Padang Panjang Jen Rival, dan Secata B Aidil Amin, Kapolres yang diwakili Kabak Simda SDM Rita Suryati, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Mai Harman, serta pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Padang Panjang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Guna mengoptimalkan media center di bidang e-government dan bidang informasi komunikasi publik, Dinas Kominfo Tanah Datar melakukan studi tiru ke Dinas Kominfo Kota Padang Panjang pada Senin 16 Agustus 2021. Melakukan studi tiru ke Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, Senin 16 Agustus 2021. Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar ingin mengoptimalkan media center baik di bidang e-government maupun bidang informasi komunikasi publik atau IKP. Kabid e-government Kominfo Tanah Datar Fajri didampingi Kabid IKP Yendra Aprila dan Kasih Informasi Publik Febreni berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kominfo Padang Panjang yang sudah lebih dulu dan siap menerapkan pelaksanaan pelayanan informasi melalui TV digital. Fajri mengapresiasi sambutan baik dari Kominfo Padang Panjang yang bersedia menunjukkan lokasi studio dan ruang produksi. Disampaikan olehnya, pelaksanaan penyiaran melalui digital di Padang Panjang secara umum sudah berlangsung baik, dan ke depannya, Kominfo Tanah Datar akan menjalankan kerjasama dan meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan informasi publik. Rombongan disambut Sekretaris Dinas Kominfo Padang Panjang Busmar Chandra, Kabid IKP Mariulis, Kasih Pengelolaan Komunikasi Publik Budiono, dan Kasih Pengelolaan Informasi Publik Hari Sulistyo. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Kominfo Tanah Datar memang kaitan dengan informasi publik atau informasi kegiatan pemerintahan melalui secara digital ataupun melalui streaming, kita memang katakanlah berkonsultasi ataupun berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Padang Panjang yang sudah lebih dulu menerapkan tentang metode ataupun pelaksanaan pelayanan informasi melalui TV digital ini. Kesan kami tentu kita lihat memang Padang Panjang sudah lebih dulu menerapkan ini, sudah lebih siap nampaknya, sudah menyayangkan TV digitalnya melalui streaming. Harapkan nanti kami di Tanah Datar juga akan bisa menerapkan dengan dukungan tentu SDM yang tersedia, dengan dukungan prasarana dan dukungan dari seluruh yang terkait berkaitan dengan penyiaran ini. Kami kira itu.
Pemirsa, karakter berani berubah merupakan pondasi untuk Indonesia maju. Itulah hal yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pidato kenegaraan HUT RI ke-76 pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD Republik Indonesia. Memimpin sidang tahunan Majelis Permusyawaratan dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-76 di ruang sidang paripurna DPR RI Jakarta, Senin 16 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya bahwa karakter berani berubah merupakan pondasi untuk Indonesia maju. Pidato kenegaraan itu juga diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, seluruh anggota DPRD, Sekdako Soni Budaya Putra, dan Kepala OPD, bertempat di ruang sidang DPRD Padang Panjang. Presiden Jokowi mengatakan, selama 1,5 tahun diterpa pandemi COVID-19, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan, sekaligus menguatkan kelembagaan nasional, kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat yang menguat. Disampaikan Presiden Jokowi, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Jika bisa dihindari, namun apabila tetap terjadi, banyak hal yang bisa dipelajari. Api bisa membakar, namun juga bisa menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tapi sekaligus menguatkan. Presiden Jokowi menegaskan, kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif adalah kunci menangani pandemi. Menutup pidatonya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara aktif dan ikut membangun budaya demokrasi, serta meminta untuk terus memegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Setelah menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan nota keuangan APBN tahun 2022 pada rapat paripurna DPR RI. Sebelumnya, rapat telah dibuka oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Usai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, digelar pula rapat paripurna DPR RI yang dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda, yaitu pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2021 sampai 2022 oleh Ketua DPR RI dan penyampaian RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan oleh Presiden. Rapat diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, anggota DPRD dan Kepala OPD, Senin 16 Agustus 2021 di ruang sidang DPRD Padang Panjang. Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2022 mengatakan, APBN tahun 2022 harus antisipatif. Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2022 mengatakan, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel, merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Disampaikan oleh Puan Maharani, DPR RI memiliki komitmen tinggi untuk ikut melakukan upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta memastikan tugas negara tetap berjalan baik. DPR RI meminta agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan, serta dilaksanakan secara disiplin, terkoordinasi, bersinergi, dan satu suara.
Pemirsa, kabar duka datang dari Yohanis Tamin, mantan wali kota Padang Panjang periode 1998 hingga 2003 pada Minggu 15 Agustus 2021. Jenazah dilepas oleh Sekdako Soni Budaya Putra di rumah duka sebelum dimakamkan di Desa Kubang, Kota Sawah Lunto. Berita duka datang dari mantan wali kota Padang Panjang periode 1998 hingga 2003, Yohanis Tamin, yang meninggal dunia di Kota Padang, Minggu 15 Agustus 2021 pada usia 80 tahun. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra melakukan pelepasan jenazah almarhum di rumah duka Senin 16 Agustus 2021 sebelum dimakamkan di Desa Kubang, Kota Sawah Lunto. Sekdako Soni menyampaikan, atas nama pemerintah Kota Padang Panjang, turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam melepas kepergiannya. Sementara itu, istri almarhum Nyonya Yohanis Tamin secara pribadi melalui Sekdako menyampaikan permohonan maaf untuk segenap lapisan masyarakat Padang Panjang jika ada kesalahan almarhum selama menjabat wali kota maupun anggota DPRD Kota Padang Panjang. Selesai disolatkan, jenazah dibawa menuju pemakaman keluarga. Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Sawah Lunto. Almarhum Yohanis adalah tokoh pemerintahan Sumatera Barat, orang tua, nenek mama, dan merupakan sosok pribadi yang baik, disiplin, dan berdedikasi. Sejumlah jabatan yang pernah diemban almarhum diantaranya Kepala BP7 Kota Padang Panjang, Sekda Kabupaten Sawah Lunto Si Junjung, Wali Kota, dan anggota DPRD Kota Padang Panjang periode 2004 hingga 2009. Telah berpulang rahmatullah menghadap Sang Pencipta, orang tua kita, nenek mama kita, dan tokoh pemerintahan Sumatera Barat. Pemirsa, kita kembali ke rangkaian acara HUT Republik Indonesia yang ke-76. Apel kehormatan dan renungan suci digelar secara khidmat di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti pada Selasa dini hari 17 Agustus 2021 meskipun sempat diguyur hujan. Di tengah guyuran hujan pukul 00 waktu Indonesia Barat, Selasa 17 Agustus 2021 dini hari, apel kehormatan dan renungan suci dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti berlangsung khidmat. Apel kehormatan dan malam renungan suci dipimpin Komandan Secata B Aidil Amin selaku inspektur. Turut hadir Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, dan diikuti segenap unsur pasukan dari TNI, Polri, Pol PP, dan Pramuka. Naskah renungan suci dibacakan oleh Inspektur Aidil Amin sembari diiringi doa agar arwah para pahlawan dan pejuang diterima Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh hadirin dan peserta upacara menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan untuk negara dan bangsa Indonesia. Adapun para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini terdiri dari 89 orang angkatan bersenjata dan pahlawan tak dikenal sebanyak 36 orang. Meski hanya diikuti oleh beberapa perwakilan peserta upacara dari TNI dan Polri serta ASN, upacara bendera pada HUT RI ke-76 di lapangan Balai Kota Padang Panjang berlangsung dengan khidmat. Pelaksanaan upacara dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia ke-76 yang digelar di lapangan Balai Kota Padang Panjang Selasa 17 Agustus 2021 berlangsung lancar dan hikmat. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang digelar di lapangan Balai Kota Padang Panjang Selasa 17 Agustus 2021 berlangsung lancar dan hikmat. Upacara dipimpin oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh beberapa perwakilan ASN, TNI, dan Polri.
Sementara untuk pengibaran bendera merah putih dibawakan oleh 65 anggota Paskibraka Padang Panjang yang melakukan dengan penuh semangat dan keyakinan menunaikan tugas dengan baik. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala OPD, perwakilan veteran, Kepala Cabang Bank Nagari, serta undangan lainnya. Wako Fadli sangat bersyukur di masa pandemi ini Kota Padang Panjang bisa melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 sebagai semangat bersama untuk bangkit dan pulih melalui ulang tahun bangsa. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah menyebutkan agar Padang Panjang lebih maju lagi sesuai dengan slogan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, apabila stakeholder Kota Padang Panjang bersatu dan maju bersama. Di akhir upacara, Wako Fadli menyerahkan bantuan sembako untuk para veteran dan menyerahkan remisi secara simbolis, serta menerima bantuan CSR pendidikan dari Bank Nagari Padang Panjang. Pemirsa, tidak hanya di lapangan, peringatan detik-detik proklamasi pada HUT RI ke-76 juga diikuti oleh pengguna jalan yang sedang melintas di pertigaan PDAM Kota Padang Panjang. Selasa 17 Agustus 2021, tepat pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, dilakukan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan bunyi sirene di pertigaan lampu merah PDAM Padang Panjang. Semua kendaraan dan para pejalan kaki serentak berhenti dan mengangkat tangan ke dahi sebagai bentuk sikap hormat, sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Semua warga yang kebetulan ada di lokasi ini bersama petugas kepolisian, Dinas Perhubungan, Pol PP Damkar, Dinas Kominfo, dan lainnya mengarahkan pandangan ke layar videotron yang berada di depan gedung PDAM. Para pengendara yang berhenti di masing-masing lampu merah di 3 ruas jalan berbeda, bersama-sama memanjatkan doa dalam sikap hormat sambil menatap kibaran bendera virtual pada layar videotron saat lagu kebangsaan dikumandangkan melalui pengeras suara. Ini adalah tahun kedua peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di pertigaan PDAM. Wajah-wajah pengendara, pejalan kaki, dan petugas terdiam khidmat, menambah haru suasana Hari Kemerdekaan RI ke-76 di Kota Padang Panjang, meski di tengah pandemi virus corona. Salah seorang pengendara motor, Iqbal, menyampaikan kesannya terhadap kegiatan ini karena dapat membangkitkan jiwa patriotis dan cinta tanah air. Ia berharap kemerdekaan Indonesia kali ini dapat menjadi momen untuk bangkit dan terbebas dari COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim mengatakan kegiatan di simpang PDAM itu dilaksanakan guna melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Turut hadir bergabung dengan warga di lokasi ini, Kepala Dinas Perhubungan I.Putu Venda, Katsal Pol PP Albert Dwitra, Kasat Lantas Dedi Antonius, dan sejumlah aparatur lainnya. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran beserta jajaran mengikuti peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang disaksikan secara virtual di seluruh wilayah Indonesia. Usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih, kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera di Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang disaksikan secara virtual di seluruh wilayah Indonesia Selasa 17 Agustus 2021. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala OPD, veteran, tokoh agama, serta tokoh masyarakat bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota. Upacara pengibaran bendera yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini diawali dengan pembacaan proklamasi tepat pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat yang dibacakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka
yang merupakan siswa-siswi pilihan dari 34 provinsi di Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Meskipun diawali dengan hujan deras, upacara penurunan bendera merah putih yang diadakan di lapangan Balai Kota Padang Panjang pada Selasa 17 Agustus 2021 berjalan dengan sukses. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul. Hujan deras mengguyur Kota Padang Panjang sesaat bendera merah putih akan diturunkan di halaman Balai Kota Selasa 17 Agustus 2021. Meski begitu, pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih tetap dilaksanakan dan berjalan dengan sukses. Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, diikuti Wakil Ketua DPRD Imral, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara ini, bertindak selaku Komandan Paskibraka Aspari Wahyu Siregar dari Kesatuan Polres Padang Panjang. Sementara itu, bertugas sebagai penggerek bendera, Alif Khan Sailendra, Hotua Joshua Pasaribu, dan Irfan, serta Raisya Maisyura sebagai pembawa baki bendera. Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan penampilan atraksi marching band dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Wako Asrul mengapresiasi pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih yang tetap berjalan dengan hikmat, meskipun cuaca tidak mendukung dan kondisi lapangan yang basah. Seluruh tim Paskibraka berhasil menuntaskan tugas penaikan dan penurunan bendera merah putih dengan baik. Sementara itu pemirsa, di saat Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul memimpin upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Balai Kota, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Kepresidenan Republik Indonesia secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun berlangsung singkat dan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, upacara penurunan bendera yang dilaksanakan virtual secara nasional berjalan hikmat. Upacara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini diikuti secara virtual oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Ketua DPRD Mardiansyah, Dandim 0307 Tanah Datar Wisyuda Utama, Kapolres AKBP Apri Wibowo, Kajari Nilma, Ketua Pengadilan Agama Arif Farahmi, serta seluruh kepala OPD dan pejabat lainnya di kantor Balai Kota Padang Panjang. Wako Fadli menyampaikan, momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 ini hendaknya dimaknai dengan lebih menjaga NKRI dan berkontribusi untuk bangsa dan negara, serta menjadi masyarakat yang produktif. Tak lupa Wako Fadli juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, peserta upacara, dan tim Paskibraka yang telah turut serta dalam menyukseskan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Wako Fadli juga menambahkan, untuk tema Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, dimaknai pemerintah kota harus tangguh dan tumbuh melawan pandemi COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, kita sudah merdeka dan kita juga harus merdeka dari pandemi COVID-19. Kencangkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan ikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi agar tercipta herd immunity dan pandemi ini berakhir. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.